Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Gus Yusuf. Nanti kita refreshing, introduksi dan ta'aruf panjenengan sama para jamaah semua. Karena rakyat sampean saking Magelang nggih kathah niki kalau niki. Terus Gus Chandra Malik juga nanti kita kasih kesempatan boleh sampai besok siang untuk mengemukakan apa saja. Ada sarapannya juga jangan lupa. Terus Gus Mustafa. Gus Mus, ya. Gus gue. Terus saya minta juga sebagaimana tadi permintaan Mas Toto, kalau Sabrang sudah solo kita tunggu di sini. Saya kira saya akan ajak Anda, saya minta izin dulu barang 15 menit, 20 menit kepada Gus Yusuf dan Gus Chandra dan semuanya. Sebenarnya yang dilakukan dengan Mas Eko Winardi mengumumkan mengenai diskusi darurat tadi, terus ada ijazah ma'iyah, terus ada macam-macam termasuk Pak Henrich memperkenalkan penemuan herbalnya untuk pengobatan mata dan seterusnya. Terus nanti yang akan terjadi tanggal 14 kita rame-rame di Surabaya untuk ijazah ma'iyah. Kita akan didatangi Ibu Camana dengan rombongannya, terus Mas Joko Temon pengobatan massal di Surabaya dan lain sebagainya. Termasuk ma'iyah kita yang terus-menerus ini sebenarnya sedang oleh Allah diizinkan untuk menemukan berkah yang setinggi-tingginya dalam kehidupan Indonesia. Tidak ada berkah setinggi sekarang ini yang kita terima, yaitu bahwa semua yang kita lakukan itu sudah tidak berguna bagi manusia, sehingga tinggal satu, yaitu lillahi ta'ala. Jadi Arab diskusi darurat ya lillahi ta'ala, sebab Indonesia ya padaan diskusi darurat ya kan. Modar-modar dewe, darurat dewe ya kan. Ada puisi, Arab ijazah ma'iyah, Arab pentas opo, Arab ma'iyah, kan Indonesia tidak memerlukannya. Sehingga kita hanya punya satu kemungkinan, yaitu mempersembahkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi acarane wong tua kecil ming pokoknya sing lillahi ta'ala tole yang gitu. Nah, jadi sekarang kita dipaksa tidak punya kemungkinan lain kecuali lillahi ta'ala. Lah sapi-api wong to ngono kuwi. Sekali penak to ya kuwi. Jadi semua itu akan kita perbanyak untuk kita kerjakan karena mumpung lillahi ta'ala iki sarana pamrih liyane. Artinya semua merupakan doa dan tabungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kalau boleh minta sama Allah, mbok ya Allah ini mengakhiri istidrajnya kepada bangsa Indonesia. Istidraj itu bombong. Mbok ya jadi bombong terus toh ini. Dibiarkan terus, talinya diulur-ulur terus gitu loh. Harus reshuffle, ya monggo, opo ya monggo, kok Gusti lagi ya rada anulah rada sayang kepada kita, ojo di istidraj, jangan dibombong terus. Istilah cara Jawa sing cocok. Ojo dilulu terus toh bangsa Indonesia iki yo mesake banget soalnya nek sing dilulu sing bagian reshuffle lah bagian penak. Anak sing dilulu kere-kere ngarep iki. Sing bagian rapena ya. Sing bagian mumet ya. Tur iki engko nek dilulune kesuwen kok iso kelangan iman tenan iki kanca-kanca iki. Ngono ya. Iso kelangan kepercayaan terhadap kehidupan. Karena kae sing wis kentekan blas ya. Jadi iso kelangan kepercayaan terhadap kebaikan, terhadap ketulusan, terhadap kejujuran, terhadap kerjasama, terhadap silaturahmi, terhadap dialektika, terhadap ideologi, terhadap segala macam yang di Indonesia sudah tidak ada sekarang memang. Jadi Indonesia sudah tidak memiliki nilai-nilai yang terpenting yang menjadikan manusia bernama manusia. Misalnya kejujuran, kesungguhan,
kesetiaan yang disebut oleh Mas Huda sama Cak Dudung tadi, kualitas hidup, ya kan sudah tidak penting lagi sekarang kualitas itu. Terus siji ini mana apa? Otentisitas. Otentisitas itu sesuatu yang otentik, sing gawan bayi, gampangan nek cara Jawa, sing gawan bayi itu artinya yang Allah memfitrahkan seperti itu kepada masing-masing orang. Nek di bahasa Indonesia, nek cara Jawa sejati, ning nek arep ngomong kesejatian yo keduren kejeron. Jadi kepeksa nyilih bahasa Inggris otentisitas kuwi mau. Nek arep di kemurnian kok ndak kaya es murni. Kita sebut otentisitas saja. Kalau originalitas juga terlalu menuntut gitu ya. Jadi akhirnya otentisitas. Terus pokoknya otentik lah. Nek Mustafa ya ngono kaya, nek nganti ora kaya ngono kaya berarti ora otentik. Gitu. Jadi ojo njur Mustafa di kursus piye bicara sing tertata ya jangan. Terus kaya ngono kuwi sing ora otentik. Allah menerima Mustafa itu kalau dia fitri seperti itu. Ojo nganti ajar ngepit, ojo nganti. Sampai turun lah, pokoknya sing penggawean sing ora otentik ini gitu ya. Ganteng barangnya ora otentik. Saya kira imam juga sedang menguji apakah dirinya memang otentik apa yang dia putuskan sekarang. Jadi gitu kira-kira. Nanti saya mohon Gus Chandra, Gus Yusuf juga kalau boleh nambahi ide-ide dan gagasan serta kepercayaan bersama untuk nambahi penggawean-penggawean nilai ta'ala guna. Ono kelas sufi barang ini yang diselenggarakan oleh Gus Chandra Malik ini kan yo, nah Indonesia lah ya butuh kelas sufi tuh ya. Sing butuh ini kan John Robert Power. Ya toh, piye carane bagusi, piye carane mesem, piye carane melayani orang meskipun hatinya tidak melayani kan itu kan. Bicaranya mesem barengnya ono pendidikannya loh. Nek gue lah mesem-mesem mergo jan bingung gitu. Jadi gede-gede artinya mesem dhewe janjane gue ora nganggo John Robert Tower, John Robert Motor iki. Mesem dhewe. Oke, teman-teman sekalian, lillahi ta'ala ini kita perbanyak. Nanti saya mohon semua pembicara juga bisa menambahi sumbangan untuk mempertinggi, memperdalam dan memperluas aktivitas lillahi ta'ala kita semuanya. Nah, saiki aku njaluk sedidik wae karo Kiai Kanjeng siap terbang dan semuanya lu gue di rohanikan bu piye carane. Aja ono sing ganjel ning gegermu ning sikilmu ning apa wae sampeyan. Ana sing ning tanggung bebas ora apa-apa. Mereka ya ora apa-apa. Tapi sing teman-teman jamaah di depan saya kita bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang kita tenang. Di tengah kesulitan kayak apapun Anda diberi jalan kemudahan. Di tengah hujan deras kayak apapun Anda diberi makrifat untuk bisa melewati sela-sela air hujan. Di tengah kegelapan apapun meripat Anda sangat peka terhadap adanya cahaya meskipun hanya secercah. Jadi di tengah kebingungan kayak apapun tapi Anda tetap tegak dengan pikiran yang objektif, tegak dengan hati yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua niat tadi dan untuk semua penghormatan kita kepada semua orang yang tetap berjuang di jalan Allah di tengah keadaan kayak apapun. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر. Tangan saya lagi ya. Saya sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu Gus Yusuf dan saya menemukan malam hari ini Gus Yusuf itu mateng tenan saya. Mesti mana-mana bojo. Mateng tenan. Artinya cara beliau mengemukakan semua tadi itu betul-betul didadar, digembleng oleh pengalaman beliau mengasah, mengayomi masyarakat yang bermacam-macam, dan keluhan seperti itu sebenarnya saya temukan di semakin luas tempat, sampai di Sulawesi, sampai di Irian Jaya, sampai di Lombok, di Bali saja yang orang Islamnya cuma sedikit sudah seperti itu juga. Jadi saya kira kalau saya tidak akan ngajarin Gus Yusuf, tapi saya mengingatkan para jamaah, saya kira rumusnya untuk itu tadi kan kita semua sudah jelas bahwa nomor satu, cara berpikirnya orang Islam ini tidak jelas skalanya. Jadi Perda Bantul diterapkan di Yojo gitu loh. Jadi dalil dan dalil tadi itu kan urusannya yang disebut bid'ah, itu kan urusan ibadah makruh. Kalau sholatnya ditambahi, dikurangi, nganggo gerak silat kok ditabuhin sapi perutnya, terus utawa tengah-tengah sembahyang terus twitteran sih lalu bid'ah. Ini nek bar sembahyang salaman entuk ora, Kanjeng Nabi jangan tahu salaman. Ning nek kue bar sembahyang assalamualaikum njur ngusap wajah terus entuk salaman pora, ora meng entuk salaman ngising ya entuk. Sing ora entuk ngising ning masjid ya kan. Ora ngisingi wong wis. Ngising ya itu angger ning panggonane. Karena itu sudah batasnya ibadah mahdhu adalah 2 salam terakhir ke kiri kanan, itu batasnya. Setelah itu perda ibadah mahdhu tidak berlaku karena sudah masuk ke ibadah muamalah. Kalau ibadah muamalah itu kita ingatkan lah, kalau ibadah mahdhu itu apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Jadi pokoknya nek Gusti Allah ngongkon sholat ya rasa sholat, nek Gusti Allah ngongkon paket hemat ya upamane wahai umat manusia sembahyang jumuah tok ngono ya paket hemat gitu ya. Wis sembahyang jumuah tok wis rasa. Pokoknya nek ibadah mahdhu apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Kalau ibadah muamalah terbalik, apa saja boleh kecuali yang dilarang, kan gitu. Jadi kalau setelah sholat itu harus ngobong menyan, ngobong rambutmu dewe, rambut bagian misal kok sing sok ya. Soalnya gue si rambutnya ya tau sok sih loh, rambut rambut. Emang gue, tidak ada percaya gue yang ngomong praktek. Jabutan dulu ya. Terus diambu dewe-dewe sebab pengalamannya juga berbeda. Nek sing dhuwur ngancani utek, sing ngisor ngancani kalung. Jadi ambune ya siji. Ki mesti ora tau ngamati ya. Apa meneh kok bagian ngisor tau ning Irian Jaya. Wah. Apa jadi sangit-sangit lagi. Lagi pengalaman kayak ya ampun. Rano wedhus ya sapa. Oke, jadi kalau ibadah muamalah pedomannya adalah apa saja boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu pasti adalah yang melanggar syariat dan akhlak. Kira-kira ngono ya. Yang melanggar akidah, syariat dan yang melanggar akidah dan akhlak atau melanggar syariat. Syariat kan isinya akidah dan akhlak. Jadi kalau di luar ibadah mahdhu itu udah ada bid'ah. Kuwi nggawe partai Demokrat itu, reshuffle kabinet yo itu, arep gawe badan anggaran DPR yo itu, sing ora entuk ngapusi wong. Kan begitu, sing ora entuk, sing melanggar akhlak. Kata Gus Yusuf tadi kan
tandane wong Islam ki dudu sembahyange rajin apa ora janjane nomor 1. Ning akhlake piye? Karena sholat, puasa dan ibadah mahdo yang lain itu kan input bukan output. Outputnya adalah akhlak. Tapi sekarang kan lain. Yang dijadikan parameter kan inputnya, bukan outputnya. Meskipun kalau bisa inputnya memang oke dan outputnya juga oke. Ning nek dikongkon milih tenan ya mending orang yang input anggaran outputnya api ya alhamdulillah. Timbangane inputnya dari kayak output. Allahu Akbar kudune ning sembayang kudu ning warung-warung ning diri Allahu Akbar ke ya toh. Jadi kan kalau Anda ke warung kan tidak peduli kompore merek apa. Ya toh? Ora peduli layak kuwi mau sambele le ngulek nganggo ulek-ulek karo cowek apa nganggo sepatu. Ya kan kita ya kowe. Kuwi penggaweane Gus Dur biyen kan nek wis nyuguhi daya ning Mesir kono mesti le ngerus brambang karo lompok nganggo sepatu ning lantai kae. Nek wis bar mangan kabeh lagi diumumke. Iki penggaweane Gus Dur. Nengke iki demi kemesraan dan persaudaraan. Sesuai arep bales rawani gitu, arep bales rawani. Jadi Islam itu inputnya, ibadah mahdoh itu inputnya, itu kan mesin untuk supaya Anda bisa memproduksi akhlak yang baik. Kok saiki sing dipamerke mesine? Apa ya mobil iki dibuka mesine kaya sing dipamerke mesine lah ora. Ning playune banter apa ora? Spare pate oke apa ora, terus apa jenenge sing apa jenis suspensine penak ora kan ngono. Bukan mamerke pire, dudu mamerke merke kan itu. Merke apa wae ya ben. Gitu loh, merke Imam apa Fatawi ya ben. Yang penting suspensinya oke kan gitu. Saya kira rumusnya jelas ya. Jadi teman-teman untuk menjumpai kita di larangan-larangan bakar menyan sak piturute kuwi mau. Wong aku ning kene sering lho Gus bakar menyan Gus. Ning kene iki sering aku. Cuman menyanku rada menyanku tok lah. Nek cap-capku soalnya menyane wajah. Wah, koyo ngono kaya ambune wis setan mlayu kabeh. Jadi salah nek bakar menyan iki haram iki salah wong setan do mlayu kok. Nek menyanku aku setan jin malaikat do teko kabeh njur tak kon saingan dhewe-dhewe. Syirik enggak, kan sudah jelas pedomannya ternyata. Syirik tidak terletak pada bendanya toh. Terletak pada cara berpikir dan niatmu terhadap benda itu. Meskipun tidak segala benda boleh kamu jadikan mentang-mentang aku ngomong sing penting dudu menyane sing penting niatmu piye. Kalau gitu benda macam-macam tidak masalah ya ojo njur dimanipulir sembayang terus krisil limo. Ya toh nganggo apa jenenge kalunge 20 krimping. Yo nek ngono kuwi yo sak kalung-kalunge yo rada haram wong sak masjid ya iki. Sebenarnya memang yang menentukan syirik tidak syirik itu kan soal cara berpikir, soal menuhankan selain Allah atau tidak. Aras nek cara menuhankan selain Allah rasa menyan. Ali-ali yo iso haram, rambut yo iso haram. Kathok yo iso haram, apa iso haram. Kuwi mau anak jadi ini kira jawab ini Gus santrine di burung ini kok ngobong menyan jadi nang jaga kain jawab bang ini ngobong bun sampean tadi kayak kanjeng ini jawabnya ngoten niku lah kok selain duduk sarana manut mangane duduk dasmu ya Masya Allah, iki wong murid ki tekan ngendi saiki kok bodone nganti tekan kono kuwi. Ya Allah, kok iso bodone nganti tekan kono kuwi. Kalau memang ngobong menyan haram, kalau memang sholawatan haram, ya nek ngono dengan dasar bahwa Kanjeng Nabi ra tau sholawatan, Kanjeng Nabi ra tau ngobong menyan Kanjeng Nabi, pokoknya apa yang tidak diperintahkan Rasulullah, yang tidak dicontohi Rasulullah dan tidak dianjurkan Rasulullah itu berarti bid'ah, berarti ora ana sing iso tersisa saiki. Apa wae kudu kok buang, kok bali ning omah
delok, oh meja ngene iki ora tau Rasulullah. Piringi. Kompor. Ya, kompor gas. Rasulullah mbok susun ning swarga takono Kanjeng Nabi ngertos kompor gas. Nerke iki lho. Bingung ki Nabi kabeh bingung kabeh. Mesti kabeh bingung kae ora ngerti, ora mesti ngerti. Anak Nabi Adam mati tengah bingung tuh ora ono kompor gas. Udah bingung dari engko perintah-perintah ngopo kowe ning ngarepe Nabi berarti lagi ora ngerti kompor gas. Takoni amat Twitter ora ono. Apa njur Nabi Musa Twitteran ya. Anak Twitteran ra entuk terus Gus Chandra ngopo ya ta iki raja Twitter ya. Oke, jadi saya kira itu kan rumusnya di ibadah makruh yang bid'ah itu. Kalau di ibadah muamalah nggak ada bid'ah, kayak Partai Demokrat ya ora apa-apa, bal-balan ya ora apa-apa ya toh. Ora apa-apa bal-balan kalah ya ora apa-apa. Apa meneh musuhe Nabi kabeh. Ayo musuh ndi wingi Qatar ya jenenge piye? Bambang Pamungkas sregep sembayang ya sing dep-depan karo Yahya, baru karo Ibrahim. Nabi kabeh. Saya kemarin biasa sih kudu mengusulkan kepada FIFA dilarang memakai pemain yang namanya nama Nabi. Modern aneh. Saya sebelasan ono 5 Nabi ya semoga. Bisa rada halus. Aneh ketemu Nabi Musa. Bisa diketakkan. Itu. Jadi kira-kira gitu ya respon saya. Kita sekali lagi terima kasih, bersyukur dan tepuk tangan untuk Gus Yusuf. Terus yang sering-sering mriki Gus sampean kandhane arek-arek niku sampean nggih pun nuduh banget limit nah iki wong kutha wong cah kaya ngene kutha. Fitnah. Niku yo desa banget kita iki. Desa we mlarang. KKN barang jane yo KKN. Oke ya Allah alhamdulillah ya Allah berkahmu ya Allah. Mudah-mudahan kegembiraan ini sampai ke langit. Amin. Menjadi kegembiraan para malaikat sehingga beliau malaikat mengusulkan kepada Allah agar menambahi rahmat barokah rizki yang mudah kepada anda semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum Pak Mustafa, Gus Chandra monggo ajeng pinten jam? 10 jam monggo ora masalah. Ning kene ijen iki bali. Itu dengan metode puncaknya yang namanya puasa Ramadan. Terus dalam Islam Anda mengetahui bahwa pergi itu kembali. Pergi itu tidak pergi itu sebenarnya kembali. Makanya sampai kapankah aku pergi, sampai kapankah aku kembali. Jadi pergi itu dalam Islam kembali. Kalau dibantu oleh fisika, waktu itu tidak linear, waktu itu siklus ya. Jadi kita itu pergi sebenarnya kembali kan gitu. Kan lillahi sebenarnya ilaihi kan itu. Ilaihi rajiun. Raji, jadi kita kembali. Itu kalau frame-nya, ya bagannya dalam Islam seperti itu. Kalau Jawa Anda ngerti, Sabran kemarin bawa teori ke saya bahwa wong urip ki dadi ora dadi gumantung iso nyedak nang bayine meneh ora gitu. Ini satu pelajaran kebatinan lah. Pokoknya begitu kue sekolah, kue ngados ke bayimu jane. Begitu kue nonton TV, kue ngadoh meneh, luwe ngadoh meneh. Begitu kue berpolitik, luwe ngadoh meneh. Bahkan mungkin berkesenian iso ngadoh. Artinya Anda menjadi manusia budaya. Nah, antara budaya dengan alam itu ada jarak. Nah, bagaimana budayanya kita tetap kita alamkan? Atau kalau budayanya berkonsentrasi pada materi, maka teori Ma'iyah adalah bagaimana materi kita rohanikan. Bagaimana setiap lembar uang Anda itu diberi nilai rohani, maka dia merohani kan gitu. Jadi kue duwe omah, duwe sekolahan, duwe gedung, duwe apa wae, kue nek iso diberi nilai rohani supaya dia kembali fitri, supaya kita bisa menjawab yang ditanyakan oleh puisinya Gus Chandra tadi. Nah, kemudian diberi perangkat-perangkat idiomatik oleh kebudayaan Jawa, misalnya ada kakang kawah di hari-hari. Ya, jadi
Sing nyanyi iki mau kadang kakang kawah kadang hari-hari, nek sing hari-hari ini nyanyi kakang kawah ndelok. Tergantung muatan yang mau disampaikan, itu nanti yang mewakili apakah kakang kawahnya apa hari-harinya terserah. Ada lagi teori yang lebih detail, ada sedulur papat limo pancer sak itu TKI. Ini ojo njur filsafat banget loh ya. Rasa njur kok dadekke kebanggaan nang ndi nang warung ngono ngomong sedulur papat limo pancer rasa. Gadok-gadok ae lah. Artinya filsafat itu penting, tapi jangan jangan bergelimang filsafat, sebab filsafat itu tulang belulangnya kehidupan. Jerangkonge urip iki filsafat. Ning nuansa hidup terletak pada urat syaraf, terletak pada kepegasan otot-otot Anda dan pendaran-pendaran yang sifatnya sangat halus, sangat soft ya, sangat yang kita sebut software itu, terutama di ubun-ubun Anda. Ya, di situ selalu terjadi pendaran-pendaran dari Allah yang menurut saya itu yang disebut akal, membuat otak Anda bisa berpikir ya, karena ada pendaran akal. Maka ubun-ubun itu oleh Allah dibikin agak aneh. Sejak kecil ubun-ubun Anda tidak sekeras tulang kepala yang lain, maka itu sebenarnya merupakan isyarah, merupakan ayat dari Allah bahwa ada sesuatu yang penting pada ubun-ubun Anda. Nah ini sekedar mengingatkan frame-frame saja supaya puisi beliau menjadi lebih bermakna bagi kita. Jadi satu hal yang terakhir, Gus Chandra ini nyanyi dan bikin lagu orang mergo pengen jadi penyanyi, orang mergo pengen pindah profesi nang musik. Jadi saya biasanya wong saiki iki anggere bar maca puisi terus nyanyi jadi pindah profesi gitu kan. Bar dodol bakso njur dodol bakmi jadi pindah profesi gitu kan. Jadi didik profesi ya ora lah, nyanyi ya mergo ana sesuatu yang harus disampaikan dengan cara nyanyi. Nek disampaikan dengan cara orasi ora cocok kan gitu kan. Maka ada nuansa dan dimensi tertentu yang harus disampaikannya melalui notasi, melalui susunan nada-nada gitu. Nah, sebelum Kiai Kanjeng bersama Gus Chandra akan bersama-sama ditambah teman-teman Leto juga, kita dengarkan bersama-sama keputusan Dewan Juri. Akan mengenai apa jenenge? Mengenali diri. Kalau dalam Islam kan sangat terkenal kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gus Chandra kita mohon untuk mengurai juga. Sebab selama ini kan lucu pemahaman kebudayaan. Arafa nafsahu itu diterjemahkan ke identitas, ya enggak? Aku sopo ki, oh aku muslim, aku Jawa, aku sarjana, aku kaji kan ngono. Padahal kalau yang disebut arafa nafsahu, saya kira dia lebih bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau identitas kan kuantitatif. Saya mahasiswa, saya pelajar, itu kan kuantitatif. Tapi yang dimaksud arafa nafsahu kayaknya kan kualitatif gitu. Maka kemarin di Bali itu saya maiyahan sama orang macam-macam, termasuk tidak hanya agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, tapi juga jenis manusianya macam-macam. Jadi salah satu yang saya naikkan ke panggung itu ada seorang laki-laki umurnya sekitar 45, kuwi pakaiannya ki kaya Winnetou, kepala suku Apache lah. Jadi kene iki nganggo abang, rambutnya di kaya Bob Marley kae. Njur ning nggon mripate kene iki ana ali-ali loro, kene ali-ali loro. Njur irunge iki di siapa ngono pokoknya cincin itu ditaruh di sini tiga, terus ning lambene iki 6. Terus kene rentep kae. Terus dicat kayak dicat mungkin tato tapi berwarna ya. Terus kene nganggo kaya Gatot Kaca kae njur kalunge ana gelange iki ana 20 dadi krimping ngono kae. Terus di dadanya itu kalungnya iki kandel banget nganti semene. Kuwi ana sumu, ana watu, ana segala macam apa. Jadi dia jalan itu pasti menarik perhatian orang. Dan langsung saya memuji dia di atas panggung. Sebelum saya minta dia bicara, langsung saya memuji sehebat-hebat saya.
saya tidak punya keberanian berpakaian seperti Anda. Jadi Anda pasti lebih hebat dari saya. Nomor loro, kabeh kaisar, kabeh senopati, kabeh raja ratu, kabeh presiden ora ana sing wani nganggo pakaian kaya kowe. Kowe iso bayangke Bu Megawati berpakaian kaya kowe. Jadi diapa-apake kowe luwih ampuh dibanding wong-wong kae. Cuman tolong kasih tahu kami kenapa kamu berpakaian dan berperformance seperti itu. Dan dia menjawab, saya berpakaian seperti ini supaya tidak ada orang yang menyangka saya orang baik. Saya berpakaian seperti ini supaya tidak ada orang menyangka bahwa saya orang Islam. Saya berpakaian seperti ini karena saya tahu tidak mungkin orang menganggap saya pernah sembahyang. Dan seterusnya, banyak sekali supaya. Dan itu modal berpikir yang luar biasa, teman-teman sekalian. Dia sedang menyembunyikan dirinya nih, yo tempat persembunyiannya kok serem tenang ya. Dia sedang menyembunyikan dirinya, dan itu sebenarnya salah satu ciri tasawuf kan itu, menyamarkan dirinya. Ojo nganti jadi misalnya sopo misalnya Pak Is nek poso iki menyamar, ojo nganti ketok nek poso terus dhek mangan nanti. Soalnya nek dhek ora ketok mangan kan diarani poso. Begitu dia mangan kan mesti diarani ora poso kan gitu. Pak Is nek ngenteni buka liya-liyane kan ngobrol, Pak Is ngenteni buka karo rokokan karo ngopi kae Pak Is ya. Tenang wae Pak Is, itu tak dalke privilege senang Gusti Allah. Jadi menyamar itu baik. Jadi kan kalau Gus Chandra tadi kan mengingatkan, Rasulullah mengatakan nek tangan tengahmu berbuat baik, nek iso mbok tangan kamu rasa ngerti kan gitu. Itu prinsip orang juru saiki nek arep kei duit wong tangan kiwane saiki ya ora. Ya ora ngono kuwi. Itu prinsip saja. Jadi itu patokan saja. Jadi menyamar itu juga baik. Nah, siapa tahu Pak Mustafa itu sesungguhnya sedang menyamar. Ini masalahnya, ini masalah saya. Gek janjane iki fasih kae. Ning supaya wong orang njur ngarani ngono. Aku wah itu nek aku ngomong fasih kaya penyair kan enggak cawe wedok do. Mas Mustafa. Dia ngomong ora ngomong lo di belok-belok katanya menyamar dia ya. Ngerti Gus ya? Tolong arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ditambah dikit setelah itu nyanyi bareng sama Kiai kan. Semua. Jadi kebudayaan modern itu sama sekali tidak pernah bisa mentransfer roh kebudayaan tradisi sebenarnya, terutama dalam hal seperti ini. Misalnya kata jati diri, sekarang menjadi bahasa Indonesia ya, itu maksudnya identitas. Wah itu padahal identitas itu sangat material dan formalistik dan kuantitatif, sementara jati diri itu begitu rohania dan kualitatif. Selamanya yang disebut jati diri itu kan ya saya kira selapatnya tidur ini resmi loh ini. Dari lembaga bahasa resmi, jati diri itu artinya identitas. Jadi jati dirinya adalah dosen, jati dirinya adalah kan pegawai BKKBN misalnya gitu. Padahal jati diri itu kan jati ning awakmu, jati ning dirimu kan gitu. Kalau Sunan Kalijaga memberi metode dengan simbolisme orang-orang itu, jadi kui yang simbolisme. Jadi ketika dia terlambat bikin tiang, kemudian saangane kayu ditumpuk-tumpuk apa dipeceli, tatal-tatal dikelumpukke dadeke. Nah ketika beliau pakai bendo ki ya bendo lah ya. Apa kuwi bendo kuwi? Ora apa nek bendo yo nang ngene nih. Nek golok lurus. Ini bukan nek arit iki melengkung banget, nek iki mung sithik tok sih bendo namanya. Ya sapa lah sesuk nyilih dhewe kok. Nah itu terus ada orang-orang yang terputus kepalanya, kemudian Al-Kisah, beliau sangat cemas, kemudian dia mencari tatal, dipedil sidik menjadi satu serpian,
Terus sirai karo awake orang-orang kuwi disambung nganggo tatal kayu jati kuwi, dudu kaya tatal kayu terembesi. Begitu disambung kepala dan badannya dengan tatal serpian kayu jati itu, maka dia hidup kembali. Artinya wong nek wis ngerti jatining urip kuwi dhek urip terus. Gitu loh, jatining. Jadi kuwi jatining urip ya. Iki aku ora kebati nanti yang metode biasa lho kira ya. Nek ora nek kowe ora percaya sesuk tugelen kulumu. Tamu nek jauh, gelem wit jati. Gelem doa delek jati dhisik ya. Jadi ini kan simbolisme, itu patokan berpikir. Jangan berhenti pada patokan. Itu tangga, ojo berhenti pada tangga. Nek menek iki nang wite nganti tekan wohe ojo njur kowe membanggakan ondone. NU kuwi ondo, Muhammadiyah kuwi ondo, Ahlussunnah wal Jamaah kuwi ondo, Syiah kuwi ondo, kabeh kuwi ondo, Demokrat kuwi ondo. Ya untuk urusan negara. Ojo ondone kok dadekke konsentrasi uripmu. Ondo kuwi mung dalan liwat ben iso memetik buah kesejahteraan rakyat kalau Demokrat atau Golkar atau PKS. Nek ondone ondo NU Muhammadiyah supaya orang diantarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memetik buahnya Muhammad SAW kan gitu. Jadi itu tangga untuk mengantarkan orang menuju Islamnya Muhammad SAW. Bukan atas dia menjadi identitas utama. Identitas utama Anda tetap adalah mengikut Rasulullah kan gitu. Nah, ini bisa kita teruskan tangga ini dengan menuju Al-Quran. Misalnya teori An-Nur 35 misalnya ada miskat badan, terus ada misbah hati, kalbu, kemudian ada zujajah yaitu otak. Jadi Sunan Kalijaga menyambung misbah dengan zujajah. Ada peran kontrol dan ada peran dialektis antara akal manusia, otak manusia dengan hatinya manusia. Kalau hatinya jalan sendiri tanpa kontrol otak, maka dia akan terbakar bagaikan api. Ya, kalau otaknya berjalan sendiri, maka dia hanya akan menjadi mayat hidup juga. Jadi kepala sama badan harus berdialektika, harus bekerja sama, harus bersaudara, harus saling membantu dengan fungsinya masing-masing kan gitu. Misalnya nek ati itu kan tidak ada batas keinginannya. Anda kan umpamanya di Gusti Allah ngekei kue umur 70 belum? Belum. 80? Belum. 90? 190? Gelem terus. Itulah hatimu tidak ada batasnya. Dan itu jangan cemas karena hatimu memang tersambung dengan Allah, maka hati selalu menginginkan keabadian. Jadi kamu dikasih 1000 tahun ya gelem, 2000 ya gelem. Makanya puisinya Khairil Anwar kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya kira ketemu Khairil kondo nek 2000 pripun? Hiburan mesti mau juga. Karena apa? Karena manusia ilaihi rajiun. Manusia itu punya kecenderungan untuk hidup abadi. Bukan dia neraka, enggak, karena dia akan yuwahidu ilallah. Dia akan menyatu dengan Allah, dan salah satu sifat Allah adalah keabadian. Jadi rapopo kue pengen ngono ki rapopo. Ning harus diregulasi oleh otak. Kan karepmu kan yo esuk iya soto Bucip, yo soto Pak Soleh, yo pecel Madiun, yo nek karepmu lah kok badok kabeh. Kan gitu, kok pangan sembarang kok pangan. Janjane kowe rabi karo cawe wedok 10 belum? Asline jero Lem banget. Tapi kan diregulasi, dibatasi, ditemukan ilmunya oleh zujajah tadi, sehingga kita mengambil keputusan si jihai, gitu kan? Nah, ini yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga tentang tentang nyambung. Nek atimu ora nyambung karo sirah, sirahmu ora nyambung karo ati, ya kowe ora temu jatining awakmu kan gitu kira-kira. Iki Pak Mustafa manduk-manduk karena di kota gede biasanya tidak begitu populer Sunan Kalijaga. Yang populer siapa nonton? Ahmad Dahlan. Ya, Ahmad Dahlan. Gus Yusuf, saya masih ingat sedikit tadi yang resolusi jihad itu bapaknya Gus Dur. Bukan
bapaknya Gus Dur bukan mbahnya. Fatwa dari mbahnya, tapi yang mencanangkan 10 November sehingga menjadi dasar spirit perjuangannya Sularso dan kawan-kawan, di mana Sutomo atau Bung Tomo adalah hanya salah satu anak buahnya. Itu adalah resolusi jihadnya Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Sesungguhnya, ini sekedar informasi lanjutan, sesungguhnya yang disepakati untuk menjadi presiden pertama adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sesungguhnya pada waktu itu artinya Londo gelem ngelepas Indonesia angger presidennya Hasyim Asy'ari. Semua juga begitu. Bung Karno semua juga sepakat Mbah Hasyim jadi presiden, ning Mbah Hasyime mboten kersa. Gitu loh. Ora kondo SBY pian. Kondo SBY mesti langsung dijupuk. Tuh, oke. Mari kita sekarang Gus, lagi Gus. Nadanya disesuaikan dengan teman-teman. Saya kanca-kanca melu. Setelah ini kita nilai bersama. Setelah ini Anda jurinya, karena setelah lagu Shiratal Mustaqim kita akan mendengarkan lagunya Pak Mustafa Biasi. Wow. Yang tidak kalah khasnya biasanya. Siap ke lagu nih.